Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Safitri. Saya dari kelas Weekend A, Magister Universitas Andalas dengan NIM 2020-522-055. Dan di sini saya akan menjelaskan ekonomi forum manager dengan dosen pengampu, yaitu Dr. Fajri Muharja, SEMSI. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan membacakan advent topic in business strategi. Ada beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi, yaitu yang pertama adalah jumlah pesaing atau number of competitor. Yang kedua adalah waktu pengambilan keputusan atau the timing of decision. Yang ketiga adalah keputusan yang diambil oleh pesaing atau decision of rival. Dalam bab ini, kita akan membahas tentang strategi manajer yang akan digunakan untuk merubah lingkungan bisnis agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. Nah, di sini ada 3 strategi mengubah lingkungan bisnis. Yang pertama adalah limit pricing, yang kedua adalah predatory pricing, yang ketiga adalah raising rival fixed or marginal cost. Nah, ketiga strategi tersebut bisa ditetapkan oleh manajer sebagai langkah yang diubah lingkungan bisnis. Namun di sisi lain, manajer juga harus mempertimbangkan trade-off ekonomi sebagai implikasi penerapan strategi yang telah disebutkan di atas. Nah, baik, saya akan mencoba menjelaskan limit pricing, yaitu adalah strategi di mana perusahaan yang sudah ada dalam pasar memainkan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli. Hal ini dilakukan untuk menghambat adanya perusahaan lain yang akan memasuki pasar. Penerapan limit pricing secara formal, pembatasan harga atau limit pricing terjadi ketika monopolis atau perusahaan yang mempunyai kekuatan besar atau dengan kata lain menguasai pangsa pasar. Menetapkan harga di bawah harga perusahaan monopoli menghambat perusahaan lain memasuki pasar. Strategi pembatasan harga ini merupakan strategi yang bisa jadi atau tidak selalu menghasilkan keuntungan atau profitable bagi perusahaan, oleh karena strategi ini diterapkan hanya jika ada kasus yang ekstrim saja. Menghubungkan price-centric price dengan cost-centric benefit. Banyak perusahaan yang menghubungkan price-centric price dengan cost-centric profit melalui yang pertama itu adalah komitmen. Hal yang dikarenakan perusahaan mendatang baru yang rasional mengetahui dengan baik bahwa perusahaan incumbent tidak mempunyai dorongan untuk menjaga price-centric output sejumlah KL. Masalah tersebut bisa diselesaikan dengan membuat komitmen untuk terus memproduksi barang sejumlah KL. Hal tersebut bisa diperkuat lagi jika perusahaan incumbent istilahnya bisa meningkatkan tangannya sendiri untuk selalu berkomitmen untuk memproduksi output sejumlah KL. Jika perusahaan mendatang baru ingin memasuki pasar dan mengetahui strategi ini, maka hal ini bisa menghambat perusahaan tersebut untuk dapat memasuki pasar. Yang kedua adalah efek pembelajaran learning curve atau efek. Dalam beberapa proses produksi, biasanya untuk memproduksi barang atau jasa bergantung pada tingkat pengalaman perusahaan. Perusahaan bisa memproduksi barang dengan jumlah besar lebih mempunyai pengalaman dibandingkan dengan perusahaan yang tidak pernah memproduksi barang dalam jumlah atau sama sekali belum pernah memproduksi barang.
atau efek ini disebut dengan efek kurva pembelajaran atau learning curve effect. Efek kurva pembelajaran ini memberikan sebuah penghubungan antara percentage price dengan percentage profit. Dengan demikian, perusahaan inkuben telah memahami mengenai efek kurva pembelajaran, maka akan lebih mudah perusahaan inkuben untuk melakukan strategi pembatasan harga atau limit pricing. Yang ketiga adalah informasi yang tidak penuh atau incomplete information. Informasi yang tidak lengkap. Dalam kasus ini diasumsikan bahwa tidaklah mungkin bagi perusahaan pendatang baru ini mempunyai semua informasi terkait dengan bisnis perusahaan inkuben. Hal ini tersebut dikarenakan akan terlalu mahal bagi perusahaan pendatang baru untuk mendapatkan semua informasi tersebut. Dalam hal ini, ketika perusahaan pendatang baru mempunyai perkiraan bahwa harga yang ditetapkan oleh perusahaan inkuben mempresentasikan keuntungan yang akan diperoleh, maka strategi pembatasan harga atau limit pricing yang ditetapkan oleh perusahaan inkuben akan cenderung mengetahui perusahaan pendatang baru. Asumsi yang ingin dibentuk adalah dengan menetapkan harga yang lebih rendah, maka dianggap keuntungan tidak terlalu menarik, bahkan bisa tidak menarik sama sekali, sehingga hal yang membuat perusahaan pendatang baru yang tidak akan memasuki pasar. Yang kemudian itu adalah biaya reputasi atau reputation effect. Telah diketahui bahwa dorongan dalam permainan pendek atau one-stop game berbeda dengan dorongan dalam permainan yang berulang. Dalam permainan yang berulang, biasanya strategi yang akan diterapkan untuk menghubungkan antara cara pemain masa lalu atau past behavior dengan hasil di masa yang akan datang atau future payoff. Dalam konteks ini, efek reputasi dan menghubungkan antara present price dengan percentage profit lalu memperbolehkan adanya perusahaan baru masuk ke dalam pasar sekarang, maka hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan pendatang baru yang potensial masuk di masa yang akan datang. Hal tersebut tentunya juga bergantung pada pertimbangan cost and benefit. Dengan membangun reputasi bahwa sulit untuk memasuki pasar, maka hal ini juga bisa menjadi penghalang untuk perusahaan baru untuk memasuki pasar. Predatory pricing. Predatory pricing merupakan strategi di mana perusahaan akan melakukan strategi yang mengurangi jumlah pesaing yang sudah ada dalam pasar. Dengan kata lain, perusahaan akan menetapkan harga di bawah marginal cost atau biaya rata-rata. Hal ini dilakukan agar pesaingnya tidak bisa mendapatkan keuntungan dan kemudahan meninggalkan pasar. Prinsip dari metode predatory pricing adalah perusahaan dominan memiliki ukuran dan modal untuk mempertahankan kerugian jangka pendek dalam keuntungan, tidak seperti pendatang baru dan pemain saat ini, sehingga memaksa pemain bertahan hidup dan biasanya akan dimenangkan oleh perusahaan dominan. Pricing recall cost. Strategi yang dilakukan perusahaan mendapatkan keuntungan lebih
bersaing dengan meningkatkan biaya mereka. Misalnya, perusahaan membuat software merupakan perusahaan satu-satunya penyedia software operasi. Perusahaan tersebut juga memiliki pasar untuk beberapa software yang lainnya. Perusahaan ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang menyediakan misalnya word processing software. Perusahaan besar mungkin saja bisa menaikkan biaya kompetitornya dengan cara membuat kode operasi dari software tersebut yang sulit diakses oleh pesaingnya sehingga dalam hal ini menimbulkan biaya pesaing agar bisa mengupdate atau menciptakan word processing software. Strategi ini juga bisa digunakan untuk menaikkan biaya tetap yang ditanggung pesaing. Dengan naiknya biaya tetap, maka hal ini juga menaikkan biaya marginal yang timbul untuk memasarkan produk software tersebut. Di sisi lain, konsumen akan lebih menyukai untuk membeli software dan juga teknikal software-nya sebagai layanan purna jual. Menaikkan biaya kompetitor untuk mengurangi kompetensi. Yang pertama adalah strategi yang melibatkan biaya marginal. Sekarang anggaplah bahwa perusahaan satu menggunakan taktik bisnis yang menimbulkan saingannya marginal pada produksi. Karena biaya yang lebih tinggi, perusahaan dua sekarang memiliki insentif yang menghasilkan output kurang dari sebelumnya. Karena biaya marginal lebih tinggi, perusahaan dua mengurangi output. Ini memiliki efek menaikkan harga pasar dan perusahaan mengambil keuntungan dari satu ini lebih tinggi harga dengan memperluas output sendiri. Pada akhirnya, perusahaan satu dengan perusahaan saham pasar saham yang lebih dan keuntungan yang lebih tinggi. Secara khusus, perhatikan bahwa perusahaan satu tingkat keuntungan dikaitkan dengan kurva isoprofit yang lebih dekat dengan titik monopoli. Perusahaan satu memiliki manfaat yang mendekatkan biaya marginalnya itu. Yang kedua adalah strategi yang melibatkan biaya tetap. Sebuah perusahaan juga memperoleh dengan menaikkan biaya tetap para pesaingnya seperti manfaat yang diminati oleh satu perusahaan, bahkan ketika strategi juga menimbulkan biaya perusahaan sendiri. Yang ketiga adalah strategi untuk perusahaan yang terintegrasi secara vertikal. Yang pertama adalah vertical foreclosure, yaitu bentuk ekstern menaikkan biaya saingannya yang disebut dengan vertical foreclosure terjadi bila perusahaan mengontrol masukan hulu penting bersaing dengan perusahaan lain dalam pasar hilir dengan menolak untuk menjual perusahaan hilir lainnya yang diperlukan masukan itu memaksa mereka untuk mencari pengganti kurang efisien. Hal ini meningkatkan biaya produksi mereka. Bila tidak ada pengganti yang tersedia, saingan yang benar-benar diusir dari pasar hilir karena mereka tidak mampu memperoleh masukan persaingan. Sementara vertical foreclosure mungkin menguntungkan dalam beberapa kasus. Strategi tidak selalu yang penting menguntungkan. Secara khusus, dengan pengisian harga input sangat tinggi sehingga mendorong perusahaan tidak terintegrasi keluar dari pasar. Integrasi vertikal perusahaan merupakan keuntungan hulu dari penjualan input. Vertikal foreclosure hanya menguntungkan ketika keuntungan yang lebih tinggi diperoleh dari pasar hilir atau karena pasar meningkat power lebih menimbangkan kehilangan keuntungan dari pasar hulu. Yang kedua adalah price cost cruise. Dalam keadaan
khusus, sebuah perusahaan terintegrasi secara vertikal berpotensi menguntungkan dari menaikkan biaya pesaing melalui the price cost cues. Di sini yang terintegrasi secara vertikal perusahaan meningkatkan biaya pesaing di sisi input sambil memegang konstan atau bahkan menurunkan harga yang ditetapkan untuk produk akhir. Ini menekankan margin pesaing hilir. Dampak utama yang menekankan biaya harga yang parah itu di bawah predatory pricing membuat pesaing keluar dari pasar. Mengubah waktu keputusan atau urutan gerakan. Yang pertama adalah first more advantage. Keuntungan penggerakan pertama, kemungkinan perusahaan mendapatkan hasil yang lebih tinggi dengan komitmen pada keputusan sebelum para pesaing mendapatkan kesempatan untuk berkomitmen pada keputusan mereka. Yang kedua adalah second mover advantage. Menjadi yang pertama tidak selalu menguntungkan. Terkadang keuntungan penggerakan kedua bahkan lebih besar. Misalnya menjadi orang kedua memperkenalkan produk baru yang menghasilkan hasil yang lebih tinggi daripada sebelum pertama. Jika memungkinkan penggerakan yang kedua menggangi investasi yang dilakukan oleh penggarap pertama, ini mengizinkan penggarap kedua untuk berproduksi dengan biaya yang lebih rendah daripada perusahaan yang bergerak lebih dulu. Harga penetrasi untuk mengatasi efek jaringan. Meningkatkan semua pentingnya jaringan dalam lanskap ekonomi global, kami menyimpulkan dengan ikhtiar jaringan dan menjelaskan mengapa eksternal jaringan mengarah pada keuntungan penggerakan pertama yang signifikan dan bagaimana perusahaan dapat menggunakan strategi penetapan harga penetrasi untuk mengubah lingkungan bisnis dan berpotensi mengatasi hambatan yang diciptakan oleh eksternalitas jaringan. What is a network? Jaringan terdiri dari tautan yang menghubungkan titik-titik yang berbeda disebut dengan simpul. Dalam ruang geografis atau ekonomi, jaringan memainkan peran penting dalam perorganisasian banyak industri, termasuk kereta api, maskapai penerbangan, angkutan truk, telekomunikasi, dan sejumlah sektor lain dari ekonomi baru seperti internet. Bentuk-bentuk network. Yang pertama adalah jaringan dua arah yang menghubungkan pengguna menunjukkan eksternalitas positif yang disebut dengan eksternalitas jaringan langsung. Nilai per unit dari layanan yang disediakan oleh jaringan meningkat seiring dengan pertumbuhan ukuran jaringan. Kedua adalah jaringan telepon. Hanya satu pengguna tidak ada gunanya. Jaringan telepon menghubungkan dua pengguna lebih berharga, tetapi bernilai lebih rendah untuk setiap konsumen daripada jaringan yang menghubungkan 3 pengguna dan seterusnya. Contoh eksternalitas yang tidak berasal dari pertumbuhan penggunaan jaringan tersebut disebut dengan komplementaritas jaringan yang dapat muncul di jaringan satu arah dan dua arah. Misalnya perkembangan penggunaan internet telah menghasilkan banyak produk dan layanan lengkap seperti perangkat lunak telekonferensi, karena biaya tetap yang cukup besar yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut, sejumlah besar penggunaan internet dilakukan untuk membenarkan biaya pengembangan perangkat lunak terkait, karena semakin banyak perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan di internet. Kelengkapan jaringan terkait membuat internet semakin berharga bagi setiap pengguna. Keuntungan penggerakan pertama pada penguncian konsumen. Karena eksternalitas jaringan seringkali sulit bagi jaringan baru yang menggantikan atau
bersaing dengan jaringan yang ada. Bahkan jika jaringan yang secara teknologi lebih unggul dari yang sudah ada, secara khusus, karena jaringan yang dibangun kemungkinan besar memiliki banyak pengguna dan layanan pelengkap, nilai total yang akan lebih besar untuk setiap pengguna atau eksternalitas jaringan langsung atau tidak langsung daripada jaringan baru dengan penggunaan yang relatif sedikit atau layanan pelengkap. Menggunakan concentration pricing untuk mengubah game. Salah satu strategi yang disebut dengan harga penetrasi memerlukan pengisian harga awal bahkan sangat rendah berpotensi memberikan produk secara gratis atau membayar pelanggan untuk mencoba mengeluarkan eh, produk-produk baru untuk mendapatkan masa kritis dari pelanggan. Hal ini melindungi pengguna dari resiko bahwa pengguna lain yang tidak beralih ke teknologi baru. Penggunaan yang dapat mempertahankan penggunaan dari jaringan yang dapat dieksperimen dengan jaringan baru untuk melihat bagaimana strategi harga penetrasi yang membantu perusahaan dua menarik masa kritis penggunaan jaringan. Latihan bahwa nilai untuk penggunaan memiliki akses kedua jaringan setidaknya sama besar dengan jaringan yang menggunakan secara individual. Baik, demikianlah presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.